Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka al-manfa'a wal barakata fil alamin wa fil alamin hada. Allahumma lana bil mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ibadihi rabbil jamil anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin was sahabati wal qarabah wa ila jami'i awliyaillahi wa masyariqillahi wa maghribi abadihi wa badihi amadana wa ila jami'i masyayikhina wa masyayikhatina astagfirullah afallahu wa ila jami'i musannifil kutub allati ta'allama wa khususan alladhi sanata'allamu min kitabi tafsir al-jalal dan apa-apa ta'alluq dengan apa-apa wa ila jami'i arwahi awalina wa ila jami'i arwahi ajsadina nas'aluka Allahumma al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata daima wal shifaa wal barakah wa husnal khatimah wa 'ilman nafi'ah wa rizqan wasi'ah syai'un li ta'ala al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala khairil bariyah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du, kalamun qadimun la yumallu sim'ahu tanazam qawlina bihi nastashfi min kulli da'in dalilun li qulubina wa hayratina wa ya rabbi mat'ana bi sirri urubi wa nawwir bi qulubina wa sab'una wa maqladina. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa wasdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'budu ma syi'tum min duni qul innal khasirina alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yawmal qiyamah. Ala dzalika huwal khusranul mubin. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Surah Az-Zumar ayat nomor 15. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'budu maka kudu ibadah marane kabeh makana perkara syi'tum anu karep marane kabeh min dunihi disalian ti Allah. Kul ucapkan ku anjeun Rasul, innal khasirina saestuna jalma-jalma anu rugi eta alladzina jalma-jalma anu khasiru ngarugikeun eta si ladina anfusahum ka pirang-pirang diri ladina wa ahlihim jeung ka pirang-pirang keluargana itu ladina yaumal kiamati dina poe kiamat. Ala ingat zalika itu alladzina khasiru eta wa itu zalim eta husranu pirang-pirang al husranu karugian al mubinu
tahdidun ari nyingsieunan lahum ka musyrikin Mekah wa idzanun jeung bewara bianaum kana saestuna itu musyrik eta layabudun nan ibadah eta si musyrikin Allah ka Gusti Allah taala bari malur Allah. Bitakhlidil anfusi kalawan ngalanggengkeun pirang-pirang awak-awakan binari dina seueun neraka wa bi'adami wusulihim jeung kalawan teu tepikna itu silazina ilal murik ka widadari al-mu'addati anu dicawiskeun lauk ka itu ladina fil jannati di sawarga lau amanu lamun iman itu si ladina. Al-bayinu tegasna anu pertela. Penjelasan surat Az-Zumar ayat nomor 15. Ayat ini sesungguhnya masih ada bertalian dengan ayat-ayat sebelumnya tentang hakikat ibadah. Sebelum kita menjelaskan tentang hakikat ibadah, berbicara masalah musyrik, maka ada dua kategori musyrik. Pertama musyrik jali, yang insya Allah akan dijelaskan pada ayat 15 dari surat Az-Zumar ini. Yang kedua musyrik khafi. Musyrik khafi ayatnya sudah dijelaskan kemarin di dalam surat Az-Zumar ayat nomor 14 dan ayat sebelumnya. Apa yang dinamakan musyrik khafi? Musyrik khafi mempersekutukan seseorang di dalam berniat ibadah. Ibadahnya murni kepada Allah, tapi niat di dalam ibadahnya ada mempersekutukan selain daripada Allah. Namanya riya, atau punya maksud daripada riya dengan yang lain, yang dikategorikan orang yang tidak ikhlas. Karena sesungguhnya di dalam ibadah wa maumitu illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, syarat di dalam ibadah bahkan mencapai qabul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala apabila di dalam ibadah harus dibarengi dengan ikhlas. Ikhlas ibadah tidak ada maksud semata hanya karena Allah Subhanahu wa taala, yaitu keikhlasan. Ketika kita mempunyai maksud selain daripada Allah, maka mempersekutukan di dalam niat.
namanya musyrik khafi. Musyrik khafi enteng. Ini kategorinya tidak termasuk kategori mengkufurkan. Hanya sekedar di dalam beribadah tanpa keikhlasan, urusannya antara qabul dan tidak qabul. Sementara untuk menjalankan kewajiban sudah selesai. Ketika seseorang melaksanakan sholat dengan syarat dan rukunnya selesai, kewajibannya tuntas. Tapi permasalahan diterima atau tidak bertaliannya dengan niatnya. Apakah niatnya ikhlas semata karena Allah Subhanahu wa taala, qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahud-din, atau tidak. Ketika benar-benar ikhlas semata karena Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah amal yang dia laksanakan salatnya dikabul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kategori seorang mukmin yang bukan musyrik khafi. Yang kedua yang insyaallah akan kita bahas adalah seseorang beribadah kepada Allah, tetapi beribadahnya termasuk kategori musyrik jali. Orang musyrik jali adalah mempersekutukan Allah yang sangat besar. Jelas persekutuannya di dalam ibadah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang beribadah kepada Allah tapi menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut dikategorikan musyrik jali. Sebagaimana dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zumar ayat nomor 15, fa'budu ma syi'tum min dunihi qul innal khasirina alladziina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah ala dzalika wal khusranul mubin. Ketika seseorang beribadah min dunillah selain daripada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana orang-orang kafir Mekah. Musyrik identiknya adalah kufur. Tapi tidak semua musyrik mengkufurkan. Hanya sekedar fasik ketika musyriknya musyrik khafi. Tapi ketika musyrik jali mempersekutukan di dalam ibadah selain daripada Allah, maka hukumnya adalah kufur. Sehingga bahasanya ini ayat menjelaskan tentang orang kafir Makkah di dalam mempersekutukan ibadah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah memperingati kepada mereka, fa'budu ma syi'tum. Silakan kalian ibadah semau kalian. Kalian datang ke masjid merasa kalian menyembah Allah, tapi sementara kalian menyembah berhala yang ada di sekeliling Ka'bah. Mereka ibadah, rasa mereka ibadah kepada Allah, tapi realita dan kenyataannya mereka menyembah berhala patekong yang ada di sekeliling Ka'bah. Kata Allah memperingati. Bahkan ayat tersebut adalah tahdid. Tahdid itu peringatan untuk menakut-nakuti terhadap mereka tentang konsekuensi dari musyrik jali. Apa konsekuensinya nanti ke depan. Allah memperingati, "Fa'budu, silakan kalian beribadah semau kalian, masyi'tum min dunihi, dari selain daripada Allah Subhanahu wa taala." Kalian ibadah kepada Allah, tapi kalian pun menyembah berhala selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya ketika seseorang mempersekutukan di dalam ibadah kepada selain daripada Allah, ia beribadah kepada Allah tapi ia menyembah kepada berhala, itu sesungguhnya tidak beribadah kepada Allah. Karena ketika beribadah kepada Allah,
harus wahdahu la syarikalah, mengesahkan, menunggalkan di dalam beribadah kepada Allah dan tidak mempersekutukan selain daripada Allah. Jadi ketika seseorang beribadah kepada Allah, tapi ia masih beribadah kepada selain daripada Allah yang namanya musyrik jahil, maka sesungguhnya ibadahnya adalah nonsen alias kosong. Karena kekufuran akan membatalkan amal kebaikan. Jadi pada prinsipnya seseorang yang beribadah selain daripada Allah, walaupun dia berbuat baik, kebaikannya di dunia memang suatu kebaikan, tapi bagi Allah nonsen, omong kosong, alias tidak ada manfaat baginya. Mungkin bagi orang lain bermanfaat, tapi bagi dirinya tidak ada. Nah, ketika orang-orang kafir Mekah atau musyrikin mereka menyembah selain daripada Allah, walaupun mereka mempunyai rasa sesungguhnya mereka itu beribadah ketika mereka menghadap Ka'bah kepada Allah, tapi nyatanya mereka menyembah kepada berhala. Kata Allah, sesungguhnya merasa ibadah kepada Allah itu bukan merupakan ibadah kepada Allah. Itu adalah suatu perbuatan musyrik. Ketika seseorang membuat musyrik, maka tidak ada kebaikan bagi dirinya. Ketika merasa ibadah kepada Allah pun, maka ibadah kepada Allahnya adalah sesuatu yang kosong. La ya'budunallaha. Sesungguhnya mereka tidak beribadah kepada Allah. Karena ketika ibadah kepada Allah adalah ibadah yang betul-betul wahdahu la syarikalah, mempertunggalkan, mengesahkan di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berfirman, qul, ucapkan oleh ya Muhammad kepada mereka orang-orang musyrikin kafir Mekah, innal khasirin alladziina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Orang yang musyrik menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya adalah orang-orang yang merugi. Mengapa? Orang-orang muslim dikatakan orang-orang yang rugi? Sebab alladzina khasiru anfusahum, mereka merugikan dirinya sendiri. Bahkan bukan dirinya sendiri, wa ahlihim, mereka merugikan kepada keluarganya. Kapan? Yaumal qiyamati, nanti di hari kiamat. Apa bentuk kerugian mereka? Bitakhlidil anfusi finnar wa bi'adami wusuli ilal hur al-mu'addah lahum fil jannah. Mereka akan mengekalkan dirinya sendiri dalam siksaan api neraka dan tidak akan mendapatkan kenikmatan dari Allah dengan diberi kegembiraan didampingi oleh bidadari surga yang sudah Allah persiapkan untuk ahli surga. Alladzina khasiru, mereka merugikan kepada dirinya sendiri, sudah jelas. Tapi ada bahasa di sini wa ahlihim, dan merugikan kepada keluarganya. Apa bentuk merugikan kepada keluarganya? Ahli di dalamnya adalah azwaj, istri-istri, termasuk keluarga ahli anak-anaknya, termasuk kategori ahli adalah asisten rumah tangga yang menjadi tanggung jawab orang tersebut. Nanti di hari kiamat sebagai
tempat khusus dan keluarga khusus nanti di surga. Jadi bagi ahli surga ada tempatnya khusus. Berbentuk gedung atau berbentuk rumah, yang jelas bukan seperti kita sekarang di hotel. Terkadang satu kamar berdua. Tidak. Mungkin minimal pavilion atau minimal wisma atau minimal nyalah gitu lah. Jadi satempaten ya, satempaten saimaheun inna li ahli jannah baitun fil jannah. Untuk ahli surga ada rumah khusus, yang mana di dalam rumah tersebut ada keluarganya. Ya. Keluarga sebagaimana di dunia pun di dalamnya ada yang mendampinginya, istrinya, dibarengi dengan bidadari yang sudah Allah persiapkan untuk ahli surga. Kama qala ulama, sebagaimana ulama menyatakan di dalam keterangannya bahwa setiap seseorang yang di dalam kitab Bukhul termasuk kategori keluarga untuk satu istri, maka akan dibarengi dengan 70 bidadari. Berarti kalau istrinya 4 kali 70 berarti 280. Sebagaimana di dalam kitab Bukhul maka seorang wanita akan merasa rugi nanti di surga. Karena apa? Karena pendampingnya sedikit, hanya 70, sementara tetangganya pendampingnya 280. Jadi mual ayat cemburu sote di dunia, di akhirat mah ngarasa rugi tak kaduhum baheula tadi. Aduh, makanya geus cairna dibere nyaho. Toh ayeuna pengurus dan awewe jeung lalaki lobaan mana? Lobaan awewe ya, lobaan awewe. Dan semakin tadi itu semakin tahun di Jawa Barat perbandingan istri wanita jeung lalaki kan 1:5. Ya lamun lalaki hiji atuh nu tilu dikamanakeun. Take bakal ngarasa rugi teh. Kamangkola ulama bi kita buku dulu jen. Kita perlu diamalkan ya. Diamalkan esek amalkan babetama. Makanya lalaki menunggunya. Dawa kawani. Lanjut. Jadi terus disiapkan bentuk keluarga di antara. Nah, kalau satu istri akan didampingi, termasuk keluarga adalah 70 bidadari yang Allah siapkan. Fi baitihi, di rumahnya, fi jannatillah, di surganya Allah Subhanahu wa taala. Faman amila bi taatillah, maka barang siapa yang beramal dengan taat kepada Allah, kana dalikal manzil, maka nanti rumahnya yang telah Allah siapkan di surga, wal ahlu, dan keluarganya, termasuk kategori keluarga adalah bidadari yang akan menemaninya, lahu, bagi ahli surga. Jadi sudah ada. Nah, wa man amila bi ma'siyatillah, bagaimana kalau ia beramal berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala secara syariat daholannya, maka ia akan masuk neraka. Pertanyaannya, bagaimana itu rumah tinggalnya? Wa kana dzalikal manzil wal ahlu li ghairihi, maka nanti rumahnya dan keluarganya untuk orang lain. Jadi tidak ia dapat, tapi justru rumahnya dan keluarganya untuk orang lain, karena sesungguhnya rumah dan keluarga Allah siapkan untuk ahli surga saja. Wa man amila bi taatillah,
mimman amila bi ta'atillah. Jadi rumah yang telah Allah siapkan, keluarga yang telah Allah siapkan, termasuk keluarga adalah bidadari bagi ahli surga, maka akan nyegel curug alias tidak didapati, justru akan diambil oleh orang lain yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahasiru nafsahu, maka ia akan rugi, merugikan dirinya sendiri, wa ahlahu, dan keluarganya, wa mansilahu, bahkan tempat tinggalnya. Wakilah dan dikatakan al-murad yang dimaksud dengan bahasa ahli di sini di dunia adalah di dunia li'annahu kanu min ahli nar, karena sesungguhnya apabila mereka termasuk ahli neraka faqad khasiruhum, maka sesungguhnya mereka akan merugikan kepada keluarganya, kama khasiru anfusahum, seperti bagaimana mereka merugikan terhadap diri-dirinya sendiri. Wa kanu min ahli jannah faqad dhahabu anhum dhihaban la ruju'a ma'ahu. Wa in kanu, dan apabila mereka termasuk ahli surga, maka akan Allah tempatkan tempat bagi mereka. Jadi atau sebaliknya, ia menjadi ahli neraka, keluarganya menjadi ahli surga, maka nanti untuk ahli surga saja. Ala dzalika wal khusranul mubin. Ingat bahwa sesungguhnya dengan mempersekutukan Allah, beribadah selain daripada Allah, itu adalah merugikan terhadap dirinya sendiri dan keluarganya. Sesungguhnya kerugian tersebut adalah kerugian yang maha dahsyat, kerugian yang maha jelas, kerugian yang sangat besar yang akan dia rasakan nanti di akhirat. Pengembalian mereka sesungguhnya wa bi anna marji'al kafirina wa bi anna marji'al muslimina li janani wa bi anna marji'al kafirina li jahannam. Sesungguhnya pengembalian orang-orang yang beragama Islam, yang beriman adalah kepada surganya Allah, tapi pengembalian orang-orang yang kufur, yang mempersekutukan Allah, beribadah kepada selain daripada Allah, maka pengembaliannya adalah kepada neraka jahanam. Nauzubillahi min dzalik. Kerugian yang mereka alami la khofa'a, tidak jelas, al-bayyin jelas, tidak ada yang sama, tidak ada yang tersembunyi dan tidak bisa disembunyikan. Di dunia orang bisa menyembunyikan kerugian. Contoh, ketika seseorang dagangnya rugi, terkadang dia bisa menyembunyikan keterpurukan dan kerugiannya dengan senyum yang kecut, ya, dengan senyuman. Padahal dia menyembunyikan senyum, menyembunyikan dari kerugian yang dia dapat. Tapi di akhirat kerugiannya tidak bisa tidak bisa dia umpat-umpati, tidak bisa dia tutup-tutupi, karena mereka ahli neraka tidak akan bisa bersenyum, bermanis-manis, hidup di dalam siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala. La khofa'a fi. Jadi kesimpulannya, orang-orang yang beribadah, mempersekutukan ibadah kepada Allah dengan ibadah kepada selain daripada Allah adalah orang-orang musyrik. Itu ibadahnya bukanlah suatu ibadah, walaupun mereka merasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kekufuran akan membatalkan peribadahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang musyrik itu merugikan dirinya sendiri dan merugikan
keluarganya di dunia maupun di akhirat mereka tidak bisa akan berkumpul. Hakikat keluarga yang akan dia dapat, yang telah Allah persiapkan untuk umat manusia di surga, hanyalah didapat bagi orang-orang yang mendapat fadlnya Allah dengan cara berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika ia tidak dapati, maka keluarganya dan tempat tinggal mahligai istananya akan diberikan kepada orang lain yang berhak menerima kegembiraan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dapat fadl dengan melaksanakan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. A'udzu billahi